Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Salam semangat pada pagi hari ini kita memulai pada mata kuliah perpajakan. Nah, sebelum terlebih dahulu, jadi kita pahami terlebih dahulu pengertian dari apa itu pajak. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pajak itu bukan yang bersifat iuran ataupun sukarela. Nah, pajak itu adalah iuran yang bersifat wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan. Nah, oke. Selanjutnya yang perlu dipahami yaitu ada definisi dari tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama ada dari Rahmat Sumitro dengan bagaimana pengertian dari eh, pajak itu sendiri. Jadi kita perlu pahami definisinya. Ada dari Rahmat Sumitro dan ada lagi dari PJA Andriani menjelaskan tak bahwa iuran kepada negara terutama ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara dan menyelenggarakannya. Nah, oke. Jadi perlu kita pahami setelah kita pahami dasar dari perpajakan itu sendiri, tentu ada fungsi dari pajak itu sendiri. Jadi, tidak hanya sekedar mengisi kas negara, namun juga fungsi tentang, ada juga fungsinya, ada fungsi Badgetar dan ada fungsi reguleran dan fungsi alokasi distribusi. Nah, untuk ini, fungsi pertama Badgetar ini adalah bagaimana pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Nah, yang kedua, fungsi reguleran itu pajak itu sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, mendorong atau menghambat sektor tertentu sesuai kebijakan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fungsi alokasi distribusi, pajak untuk pemerataan kesejahteraan mengalokasi sumber daya secara adil bagi seluruh rakyat. Nah, berikutnya yang perlu kita pahami setelah fungsi-fungsi, terus kapan pajak itu dibayar, tentu ada dasar hukumnya, ada hukum material, ada hukum formal. Nah, dasar hukum konstitusional ini ada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikutnya itu ada 5 unsur pajak. 5 unsur pajak yang wajib diketahui itu yang pertama ada dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang bersifat dapat dipaksa dan tanpa kontrapretasi langsung untuk pengeluaran umum. Nah, itu 5 unsur pajak. Berikutnya ada lagi azas pungutan pajak. Ada azas domisili, azas sumber, eh, dan ada azas kebangsaan. Nah, berikutnya lagi ada cara pemungutan struktur tarif pajak. Ada objek nyata, proporsional, progresif, jenis tarifnya. Ada juga tarif eh, degresif tetap. Nah, berikutnya ada jenis pajak di Indonesia. Ada pajak pusat dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada PPh, PPN, PPN, BM, Bea Materai. Nah, selanjutnya ada pajak daerah dipungut oleh pemerintah, contohnya pajak hotel, restoran, parkir, reklame. Dan berikutnya ada pajak campuran melibatkan pusat daerah, contoh PBB, pajak bumi dan bangunan. Oke, adik-adik. Eh, nah, dan yang terakhir itu ada sumber pajak dan langkah pertama. Subjek pajaknya itu ada orang pribadi, badan usaha, serta warga negara asing. Terus selanjutnya juga ada pungutan pajak, itu pajak pusat dipungut oleh DJP, pajak daerah oleh pemerintah daerah. Nah, langkah praktis, unsur nomor pokok wajib pajak sebagai identitas wajib pajak tertibnya. Nah, inilah salah satu bentuk dari pengantar pertemuan pertama kita pada mata kuliah perpajakan. Pokoknya pada mata kuliah perpajakan nanti kita akan pahami lebih dalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.